Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran di mana saja berada, jumpa kembali dengan channel saya. Pada video kali ini saya ingin merespon pertanyaan dari salah seorang sahabat. Memang pertanyaan ini agak menyangkut terkait dengan bahasa Arab ya, tapi bolehlah kita coba kita jawab ya dengan sederhana. Jadi kira-kira pertanyaannya, kenapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sering dijelaskan dengan menggunakan domir huwa ya, domir huwa. Oke. Baik, ini pertanyaan yang kritis ya, menarik ya. Sebelum menjawab itu saya ingin mencoba menjelaskan dulu ya, supaya barangkali ada sahabat Al-Quran yang nggak paham itu domir. Jadi domir itu dalam bahasa Arab ya, domir. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata ganti ya, kata ganti ya, seperti bahasa Indonesia kata ganti ada dia, kamu, saya, kami, itu biasa ya. Sama dalam bahasa Arab juga sama. Ada domir kata ganti saya, dia, kamu, mereka sama, cuman agak berbeda. Kalau di dalam bahasa Arab biasanya ada yang kata domir yang dibedakan untuk laki-laki dan untuk perempuan, atau istilahnya perempuan itu muannas, laki-laki itu mudzakkar. Contohnya misalnya kata huwa ya. Huwa itu untuk menunjukkan kata ganti dia, tapi itu laki-laki ya. Sedangkan untuk perempuan biasanya menggunakan kata hiya ya. Tetapi yang namanya laki-laki dalam bahasa Arab itu tidak harus manusia ya, tidak harus manusia. Seperti halnya muannas juga tidak harus selalu perempuan, tidak mudzakkar itu tidak harus laki-laki manusia, dan muannas itu tidak harus selalu perempuan manusia ya. Ya, jadi hanya untuk membedakan saja ya itu ya. Tapi juga terkadang huwa itu untuk laki-laki manusia. Misalnya huwa rajulun alimun, dia laki-laki yang alim. Kalau perempuan, hiya imra'atun alimatun. Jadi perempuannya pakai hiya. Baik. Untuk sementara itu mungkin untuk menjelaskan dua kata huwa dengan hiya ya. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Mari kita langsung ke pertanyaan tadi. Kalau kita membaca Al-Quran, terkadang Allah itu dijelaskan, diungkapkan dengan menggunakan domir juga. Misalnya dalam surah Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia huwa ya. Huwa itu Allah, itu ahad. Nah, pertanyaan kritis dari sahabat, dari pemirsa, loh, tadi kan dijelaskan bahwa huwa itu laki-laki. Kalau begitu Allah itu laki-laki gitu. Nah, tentu jawabannya tidak demikian. Ya tidak demikian. Lalu kenapa disebutkan dengan huwa? Karena sesungguhnya kata ganti untuk menunjukkan kata dia dalam bahasa Arab itu hanya dua saja. Kalau nggak huwa ya hiya gitu ya. Jadi menggunakan dua itu saja. Tapi sekali lagi kalau itu menyangkut Allah, tentu tidak sedang menjelaskan jenis kelamin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak sama seperti manusia, apalagi dia sama dengan laki-laki. Nah, jadi kenapa menggunakan kata huwa? Nah, ini terkait dengan video saya dulu ya, di sebelum episode keberapa ya, yang kira-kira judulnya kenapa Al-Quran ditulis dengan menggunakan bahasa Arab ya. Masih ingat ya? Atau barangkali ada yang belum membaca, belum menonton, silahkan untuk menonton video saya. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasa Arab. Artinya Al-Quran menggunakan kosakata yang berlaku di masyarakat Arab pada saat itu. Di antaranya terkait dengan tadi itu, untuk menunjukkan orang yang tidak ada tapi jumlahnya satu. Orang Arab biasanya menggunakan kata huwa. Nah, maka ketika menjelaskan Allah tidak ada pilihan kecuali kalau enggak hiya ya huwa ya. Tapi sekali lagi itu tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
berjenis kelamin laki-laki. Ya karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan makhluknya, tidak bisa disamakan dengan makhluknya atau tidak bisa ditasbih ya. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nah, mungkin banyak juga sih seperti menggunakan kata nahnu dalam Al-Qur'an ya. Nahnu itu kan artinya kami. Kan Allah itu kenapa menggunakan kami? Ternyata dalam kaidah bahasa Arab, nahnu itu tidak harus selalu menunjukkan jumlah, tapi juga menunjukkan kebesaran diri. Sehingga kata nahnu dalam Al-Quran yang merujuk pada Allah tidak berarti menunjukkan Allah itu jumlahnya lebih dari satu, tapi tetap satu. Nah, tentu saja ini karena keterbatasan bahasa Arab ya, keterbatasan bahasa manusia yang tidak bisa menangkap pesan-pesan Al-Qur'an, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan ya. Jadi oleh karena itu para ulama-ulama tafsir sering menjelaskan kepada kita semua, kalau kita ingin menangkap pesan dari Al-Qur'an, maka harus digali kandungan-kandungannya, harus digali isinya. So kalau hanya membaca terjemahannya saja atau membaca tekstual terjemahannya saja, tentu kita tidak akan menangkap pesan Al-Qur'an yang lebih besar. Saya kira ini sesuatu yang logis ya. Ketika kita menyampaikan isi hati kita dalam bentuk tulisan, katakan misalnya saya mencintai Al-Qur'an. Lalu kemudian saya ketik dalam tulisan, saya mencintai Al-Qur'an. Kata mencintai itu tidak bisa menggambarkan berapa besarnya kecintaan saya kepada Al-Qur'an. Nah, sehingga kalau kita mau memahami Al-Qur'an, jangan hanya membaca terjemahannya saja. Harus membaca tafsirnya, harus membaca ulayan-ulayan ulama tentang ayatnya. Insya Allah kita akan mendapatkan kandungan Al-Quran yang sangat luas. Jadi kesimpulannya, kata huwa dalam surat Al-Ikhlas tidak menunjukkan bahwa Allah itu laki-laki ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin sama dengan makhluknya. Allah Maha Agung, Maha Mulia, berbeda dengan makhluknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.